Padahal mah gue mirip Raju, anak Uncle Muto. Itu lebih India lagi. Cuman ya faktor waktu. Oh, waktu ini. Betul. Ujungnya itu gue pakai ya pagar orang. Dibuka ada kena tumor akhirnya. Kalau gue bisa bilang sih, kalau punya gue 5 lah. Review pertama Kali nih mas. Gokil. Ini by the way nggak pakai seatbelt karena seatbeltnya emang macet. Iya, jadi mohon dimaafin teman-teman. Waduh. Suspensinya emang keras karena peret sisa 2 ulir doang. Buset. Posisi lu nyetir udah segini ya? Udah aman pas, aman. Oke. Kita mulai dari mana ya? Kenalin diri dan bawa mobil apa ini, bro? Oh, kenalin, gua nama panjangnya Teguh Muhammad Fajar Siddiq. Oke. Ini gue pakai Verosa Independent tahun 98. Sedap. Kenapa dipanggilnya India sama teman-teman? Nggak tahu, kata anak-anak di Lasen, katanya sih gue mirip Jarjit di film Upin Ipin. Padahal mah gue mirip Raju, anak Uncle Muto. Itu lebih India lagi. Karena itu ya, padahal lu kan aslinya Aceh ya? Gua asli Aceh. Alis skatable-nya ya? Iya. Malah nyimpang kemana-mana. Dan hari ini bawa mobil Veroza ya? Iya, Veroza ini. Veroza yang nggak perlu dipertanyakan lagi nih harian atau enggaknya. Iya, ini harian. Banget ya? Harian banget, tidur juga di sini kalau bisa sih. Serius loh? Pernah tidur di sini? Iya. Tandaan doang. Kalau misalnya kita ngomongin dulu dari luar modifannya apa aja? Modifannya itu ini cuman ganti ban dari 255 ke 205. Oke, dikecilin ya? Ban dikecilin sama potong per doang. Udah potong itu doang. Ya? Nggak lebih, sama paling knalpot. Udah itu doang. Sisanya udah oriannya semua ya? Sisanya orian. Oke, tapi sama audio. Audio ya? Audio. Jadi potong per, terus habis itu ganti ban ya? Ganti ban. Sama audioan. Ini setir pun masih orinya? Setir orinya. Audio? Audio enggak. Ini gua ganti yang udah Bluetooth. Oke. Emang sengaja atau lagi proses untuk modif lebih banyak? Sebenarnya sih pengen modif lebih banyak. Cuman ya faktor waktu. Waktu ini. Betul. Faktor waktu. Tapi cocok gak sama kan lu dengan per segini, menurut lu udah cocok apa masih ada yang kurang? Sebenarnya sih gue awalnya ngincer looknya doang sih, biar kelihatan pendek. Cuman kalau misalnya di nyaman apa enggaknya ya, Verosa tuh tinggi mau ceper ya, menurut gue kalau bagi gue ya sama aja sih. Nggak ada lebihnya, sama-sama ya keras juga. Nih, kenapa malah nih kan hampir sama berarti sama Om Pian ya ini ya? Malah diceperin ya. Hampir. Nah tadi ada sebabnya nih kenapa diceperin bukan ditinggiin, karena Verosa kan SUV banget nih. Karena si ini om kan. Nggak apa-apa. Karena kan Verosa ini kan nggak di Indonesia itu kan Verosa nggak ada yang 4x4. Oke. Verosa itu kan semua 4x2. Oke. Jadi ya kalau mungkin ya kalau pendapat gua percuma ban gede kalau 4x2 mah nggak ada iniannya. Iya, jadi akhirnya kalau bisa dilihat di interior ini cuman persneling manualnya aja ya, nggak ada 4x4-nya ya. Nggak ada. Oke. Terus lanjut. Ya udah, jadi Verosa tuh kalau dilihat 90-an ya ceper karena dia 4x2. Karena pada tahun itu Veroza malah dibikin drag race ya. Pendek begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya Veroza tuh ada yang 4x4-nya ya nggak sih? Kalau cuman setahu gue ya, kalau itu Verosa di
Di Indonesia doang 4x2, di luar tuh 4x4 semua. Kayak di Malaysia itu Verozanya 4x4. Dan ada fun fact tentang Veroza, bahkan yang pintu 4 yang lebih langka daripada pintu 2-nya. Iya, jarang pintu 4-nya. Gua Namanya baru Veroza dengar. SL. Veroza SL. Jadi Nah, ini tuh SL. yang apa? Ini yang 2 pintu apa ya? Ini yang independen, tapi yang tipe deluxe-nya. Oke. Tipe ini. paling rendahnya. Kalau Ompian itu yang tingginya. Itu tipe yang paling tingginya yang sporty. Dia ada putaran AC-nya juga di sini. Kalau gua kan nggak ada. Nah, ini berarti aslinya gimana? On off aja ini. Ini on off aja, nggak ada high low-nya. Kalau Oh, gitu. Ompian kan ada di sininya nih. Kalau gua nggak ada, udah gini aja. Gitu. Lebih simple berarti dashboardnya. Lebih simple, Ya? benar. Oke. Dan dari luar apalagi yang diubah knalpot. Ya, knalpot. Gua cuman ubah apa tuh yang kayak tabung kecil tuh Oke, namanya. header. Reson. Bukan, resonnya doang. Ujungnya itu gue pakai ya pagar orang. Pagar orang gue potong, nggak kepake, gue pasang. Bisa ya? Bisa, karena gue ya mikirnya awalnya kan patah, kan Oke. kan gue pakai knalpot yang besar gitu kan, Oke. ujungnya patah karena gue mundur. Oke. Patah terus tinggal dikit doang tuh, jadi jelek banget liatnya kan. Jadi gue tuh main ke bengkel sama bokap, ada besi, itu besi nganggur. Ya udah nih, gue tanya kan, ini bekas ini apa nih? Pagar. Nggak kepake? Enggak, mau diloakin. Saya ambil deh, 30 cm doang saya ambil kan. Ya udah saya potong. Saya las, udah jadi deh. Udah jadi ya? Ala-ala strap pipe gitu. Makanya bekarat kan. Iya. Jadi karena itu bekarat, karena itu asli pagar ya. Bisa Masih ya? pagar, bisa. Dilas ya? Dilas. Bener sih. Tapi kayak ini bener-bener bekas pagar bro, bukan yang dari besi. Oh enggak, bukan bener bekas pagar. Itu kalau misalnya ujungnya nggak gua potong, itu masih ada cantelan buat slot itunya tuh, slot Wah, pagar. anjir. Berarti bener-bener ini mutasi banget ya? Mutasi banget. Yang lamanya langsung dilas gitu berarti ya? Langsung dilas. Oh, I see. Dari luar. Berarti kalau nyeperinnya apa nih? Resep untuk ceperinnya? Maksudnya? Kaki-kakinya pakai apa? Pernya aja dipotong atau? Oh enggak, pernya aja. Per orinya? Iya, per orinya gue potong. Oh, Gue potong, oke. gue pendekin. Nggak takut untuk mau distandarin lagi, nggak ada per orinya? Oh enggak, gue udah gini aja lah, biar beda dari yang lain. Gokil. Karena Veroza di Jakarta kan rata-rata kan ya udah standar atau gimana gitu. Gue pengennya pendek. Oke. Balik lagi ke karena 90s-nya itu ya. Balik Zaman lagi ke dulu 90s. untuk drag race dan ceper-ceperan. Dulu drag race, ceper-ceperan. Sama kalau untuk era 2000-an justru gue bukan lihat ke 90-annya. Gue kan di Facebook main inian apa, Facebook grup DFI, Daihatsu Veroza Indonesia. Oke. Itu rata-rata anak Padang semuanya itu hampir 80% ceper semua, makanya gue termotivasi awalnya dari situ. Iya. Nah kebetulan di 90-an di Jakarta itu ya Veroza emang ceper. Cuman sih awalnya karena gue baru main Veroza ini 2020 awal, gue awalnya gara-gara dari anak-anak Veroza Padang. Oke. Menarik banget sih, karena gue baru tahu tuh dulu ternyata buat diceper-ceperin. Iya, emang Veroza ceper. Okay. Beda sama TAF kan, TAF kan rata-rata tinggi atau bannya besar. Iya. Veroza juga harganya sekarang lumayan kegoreng ya, beda. Masih segitu aja sih, Mas. Dari dulu kalau misalnya yang Veroza per daun tuh range-nya paling 45-50, kalau yang independen 50-55 gitu-gitu doang sih. Belum terlalu ya? Belum terlalu, semoga aja tergoreng lah. Oke. Dari luar berarti lampu-lampu nggak diubah ya? Lampu-lampu standar inting. Standar, knalpot udah, kaki-kaki udah. Catnya nih? Catnya meskipun banyak baret tapi warna asli birunya ini kayaknya udah nggak standar. Udah nggak standar. Udah pernah cat ulang ya? Udah 1 kali gue cat. Kode catnya apaan sih warna ini? Warnanya biru apa? Biru apa ya? Gue juga bingung warnanya biru apaan, cuman mirip-mirip biru BMW gak sih? Enggak lah, bagusan BMW warnanya. Ini gue juga karena 2 tahun yang lalu gue ngecat, mungkin karena faktor murah ya, kualitasnya ya amrol, pecah-pecah gitu ya? Pecah, dempulnya ketebelan, ya gitu, mungkin ada harga, ada kualitas kan. Emang berapa lu ngecat untuk semuanya ini? Kemarin, gue 2020 itu, gue cuman habis 3,5. Hah? Serius lu? Serius, 3,5. Nggak ngecat sendiri kan? Nggak, dia bilang lu beli bahannya aja sekian, ntar
sisanya ongkos gua. Ya udah, gua hitung total. Wah, ya segitu dong, 3,5. Gokil. Sedangkan gua nanya temen gua, catnya bagus, dia habis 8 lebih lah. Itu bagus banget. Iya, sih. rata-rata 8 sampai Iya, 10 lah ya. 8 sampai 10 bener. Iya. Gua cuma 3,5. Oke, kaget sih gua. Heeh. 3,5 ya. 3,5. Belakang tuh pakai per apa sih? Per asli Verosa, cuma dipotong doang. Ini yang bikin dia depan nggak lebih sakit dari belakang apa? Ini kan rasanya kalau kita bawa terus kena poldur tuh depan tuh nggak segitu sakitnya, tapi belakang tuh keras banget. Itu kenapa? Kalau ntar kalau bisa lihat ke kolong itu, tadinya tuh gua nggak tahu kenapa ini Verosa emang pernya udah melar. Oke. Udah melar. Jadi waktu pas masih tinggi aja itu udah dek gitu. Terus ditambah lagi gue potong jadi sisa 2 ini doang kan. Jadi makin hancur. Langsung kena ya? Langsung gitu ya? Langsung kehajar. Oh, jadi pernya udah nggak nahan gini ya? Udah nggak nahan. Umur, faktor umur mungkin. Dari dalam yang diubah berarti cuman sih ini aja radio ya? Radio doang sama sih. audio. Sama ini nih kulit ini, soalnya pas dibuka ada kena tumor sih. Waduh, anjir, kena tumor. Iya, serem sih. Udah kayak gelopek-gelopek gitu. Iya, udah ini dah. Ngeri. Emang udah ininya setir ori kan. Ini semua dashboard masih orinya? Ori udah pecah ini, wajar. Ini ada satu yang lucu yang gue baru sadar sih. Ini cara geser spionnya tuh pakai di ini ya? Oh iya, diginiin dong nih. Digeser-geser gitu ya. Terus ini mundurin. Lucu. Kayak di engkel-engkel gitu. Gimana sih sebutnya? Ya gerak-gerakin gitu ya? Ya gerak-gerakin doang sih itu. Masih hidup gak sih? Masih ya? Masih. Oh iya. Full manual sih. Kenapa mobil ini? Sebenarnya kalau dibilang kenapa mobil ini ya karena dikasih orang tua. Itu doang sih simpelnya. Forever car atau bakal dijual? Kalau gue pribadi, cuman udah amanah dari orang tua ya. Kayaknya sih kayaknya enggak. Cuman kalau misalnya harganya menggiurkan ya mau nggak mau lah. Balik lagi ke harga ya. Balik lagi ke harga. Kalau kita kan nggak munafik kan. Cuman kalau amanah bokap sih namanya udah 15 tahun kan sama keluarga gue ini. Ya kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa itu doang. Gue juga nggak bisa bilang nggak bakal gue jual ya. Kita kan nggak tahu ke depannya gimana kan. Gitu. Balik lagi tergantung harga ya. Iya, tergantung harga. Gokil. Kasih nilai 1 sampai 10 mobil ini. Kalau bagi gue? Nilainya apa nih? Contoh nilainya? Ya, sebutin aja angkanya 1 sampai 10. Untuk semua? Iya, bro. Kasih nilai berapa mobil ini? Kalau bagi gua ya 6 atau 7 lah. 6 atau 7 ya. Kemana sisanya? Sisanya masih banyak PR itu. Masih banyak PR ya. Kalau gua bisa bilang sih kalau punya gua 5 lah. 5? Karena masih banyak banget PR kalau punya gua. Itu doang sih. Oke. Gak bisa ngasih nilai bagus-bagus. Tapi bener-bener daily banget nih. Daily apa? Ini sedaily apa sih? Tiap hari lo kemana? Gue kan kebetulan kuliah ya, semester akhir. Iya. Paling gue pakai ini kayak kalau ada antar pelek atau gue pergi kemana. Teman-teman misalnya mau pelek Anda selamat. Ini range-nya kemana aja apa? Gimana nih? Jabodetabek doang sih. Jabodetabek ya. Jabodetabek doang. Jadi misalnya lu beli velg di Jaksel, rumah lu di Bekasi misalnya. Bisa ya, lu ambilin, lu anterin. Terus misalnya di Depok, Bekasi bisa juga dong. Bisa. Nah itu, jadi teman-teman yang mungkin pengen males nih ke Jakarta atau males ini buat ngambil velg bisa nitip ya? Bisa. Langsung aja ke IG-nya. Dan mobil impian lu apa? Mobil impian? Kalau gue sih impian gue dari gue SD ya, gue pengen banget Pajero sih. Pajero ya? Pajero. Balik lagi ke mobil-mobil yang besar? Balik lagi mobil yang gede, Pajero sih itu doang. Sama gue pengen nanya ini nih, di interior ada tulisan tidak dirancang untuk kencang, kenapa ini? Gak apa-apa sih, ini temen gue bikin stiker, namanya Dava. Bikin stiker gini yang tidak dirancang untuk kencang. Tapi emang lu karena lu yakin mobil ini udahlah nggak bisa kencang atau ya? Iya, gue yakin, cuman pengennya sih mobilnya kencang, cuman faktor lagi waktu. Sebenarnya kalau lu coba mobil ini pernah lu bawa narik sampai berapa kalau di tangan lu? Kalau pas waktu masih ban kecil sih, ininya mentok, speedometer 160. Iya, cuman kalau di GPS 155 doang.
Ada gapnya bedanya ya. Beda. Ya paling 150 lah. 150 ya. Itu udah ngeri sih. Udah ngeri. Dengan ban kayak gini. Ban lebih gede apa lebih kecil tadi? Kemarin lebih kecil lagi pakai 185. Waduh, Copotannya Jazz GK. Ngeri banget. Dulu berarti senempel-nempelnya. Gue minta foto mobil ini pas dulu ya. Oh iya boleh. Ntar ya di sini kalian bisa lihat siap, sebelum ini. Kenapa dibalikin ke kayak gini? Sebenarnya dibalikin satu nggak nyaman. Oke. Kedua bokap gua juga suka marah-marah. Oke. Gitu doang. Jadi distandarin aja ya. Ya maksudnya ya lu boleh ceper tapi jangan ceper-ceper banget. Iya. Gitu. Karena emang mati. Gua awalnya lihat sebenarnya sih nggak ada kepikiran buat ceper sih. Cuman temen gue yang Bang Raffi yang punya Karimun putih nyaranin coba ceperin ya. Oke. Sebenarnya dia nyarinin gue dulu pakai ban 195. Dia bilang lu pakai 195. Ya udah pas gue awal gajian itu gue beli, Bang 195 dong copotan. Wah nggak ada, kosong. Gue nggak sabaran. Adanya berapa? 185, 175. Ya udah deh ambil ya? 185. Nah terus pas gue bawa ke bengkel per di Cibubur tuh namanya Bule, bengkel Bule. Itu pas diceperin jadi di luar ekspektasi, malah ambles banget mobilnya. Gitu. Jadi mobil gue ini sama Sigra pendekan dikit. Wah anjir, itu pendek banget sih. Pendek banget. Itu pendek banget sih. Cuman ya namanya atapnya tinggi tetap masih kelihatan tinggi kan. Apalagi ban sama fender masih kelihatan ini. Seambles itu ya, gue ngebayangin. Kita udah pernah ketemu belum sih pas lu ambles itu? Gue belum ya. Baru pertama kali. Oh, gokil. Akun lu kenapa namanya Fake Feroza? Jadi gue pertama kali main mobil kan, gue lihat anak-anak Klaslen kayak Bang Raffi dan teman-teman lainnya itu setiap mobilnya itu punya akun Instagram. Yes. Nah yaudah, gue mikir buat apa ya? Pengen bikin fake taksi akun porno kan nggak boleh. Iya, betul. Udah akhirnya Fake Feroza. Gitu. Tapi nggak ada maksud lain kayak karena gue modifnya lain nih dari Feroza, nggak ada maksud lain. Emang karena itu aja. Emang karena itu aja sih. Masih harus banyak belajar juga sih modif. Lihat-lihat yang lain kan. Oke. Modifannya ada yang kurang nggak ya? Udah ya semua ya? Udah itu doang. Lu terinspirasi dari siapa untuk modif mobil kayak gini? Saran terinspirasi sih nggak ada. Cuman saran dari temen gue itu yang Bang Raffi Pranata, ketua Laslen. Dia nyaranin, kan dia anaknya ceper banget kan. Nah udah lu ceperin aja, masukin kultur 90-an. Emang gue lihat sih, gue baca majalah tabloid zaman dulu itu ya emang Feroza ceper kan. Ya udah, gue nabung ya udah gue ceperin. Dipotong ya? Potong per. Bayar jasa berapa tuh buat motong per orinya? Gue cuma motong per itu 300. Enggak 300. Oke. Di Bule. Kalau punya teman ini, kalau punya mobil ini, menurut lo apa PR paling besarnya? Yang harus diperhatiin banget sama mobil ini? Masalah penyakit yang paling gampang keluar? Yang harus sering di ini ya. Satu, kalau nggak usah sering-sering. Banyak nih, mulai dari satu nih. Ada berapa ini? Feroza ini kan karburator. Misalnya satu karburatornya, kedua delco. Nah itu dua faktor itu bisa ngaruh BBM boros banget. Soalnya kalau karburatornya agak error, itu berobat. Tapi kalau misalnya delco-nya nggak sesuai, kita gas delay. Kalau gitu, teman-teman misalnya mau lihat mobil ini di mana, Bro? Maksudnya mau lihat di foto-foto. Instagram? Follow aja Fake Feroza. Kalau akun pribadi lu? Teguh Fajar 24. Siap. Jadi teman-teman silakan cari IG-nya untuk nanya-nanya, boleh ya? Boleh. Mau kenalan boleh, dan mungkin bisa ngumpul di Lasline. Bisa gabung di domisili Lasline, domisili Cibubur. Gokil. Oh, ada domisilinya ya? Nggak domisili sih. Rata-rata anak-anak Lasline ya tinggalnya Cibubur itu aja. Iya. Boleh dong kalau main-main ke Bekasi aja lah. Boleh, siap. Boleh. Cibubur sih jauh sih. Makanya. Oke, gitu aja ya. Oke, siap. Gitu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe, dan kalau nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya. Siap.
dengan mobil-mobil yang keren lainnya. Gitu aja, dan thank you bro buat waktu. Oke, siap. Bye. Bye.